Iya, Bapak Polisi Takagi bilang benteng ini yang paling kuat. Tapi bagaimana cara masuknya? Aku ingin segera masuk. Wah, siapa sampai duluan? Bukannya dia membangunkanku. Aku mau masuk. Kenapa tidak ada yang membukakan pintu? Zombie ada di sana. Aduh, pagarnya terlalu tinggi. Wah, bagaimana ini? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Ayo Mio, kita sudah membeli banyak bekal. Kalau begitu kita harus pulang. Ayo Baby Selin. Tapi kakak Iyo, kakak Uta bagaimana? Benar-benar, bagaimana cara mengajak Yuta? Aduh, kita sudah mempersiapkan semuanya, dari baju, obat-obatan. Lalu kita juga menyiapkan makanan. Jangan lupa dengan air. Iya, air juga tidak lupa. Masalahnya sekarang si Yuta itu susah banget kalau mau disuruh bangun. Kenapa? Dia paling malas kalau bangun. Kakak Uta suka sekali tidur siang. Aduh, Yuta pemalas banget. Dia sama sekali tidak mau membantu kita membereskan semua perbekalan. Benar, kita semua harus pergi dari kota ini. Kita punya satu kota saja, bukan pergi dari kota ini, melainkan kita harus pindah ke rumah di sana. Aku harus memberitahu Mio. Wah, sebentar lagi akan ada zombie yang datang. Kalian bocil-bocil, aku sudah beritahu ya melalui handphone. Iya, Kakak Takagi. Kalian harus segera pindah ke depan rumah di depan kantor polisi. Ingatkan si Yuta juga. Aku harus memberitahu dengan semua orang. Kalian ingat pergi ya. Jika tidak, nanti kalau zombie datang, kalian semua bakalan kena lahap. Dan kalian semua akan tertular, mengerti? Iya, kami mengerti. Aku sudah memberitahu banyak orang. Jadi sekarang bagaimana? Tenang, sebaiknya kita juga bersiap-siap. Kita harus segera masuk ke tempat benteng yang paling kuat. Mio, ayo kita bergerak. Tapi tunggu dulu, harus panggil kakak Yuta. Baiklah, ayo kita panggil. Kak Yuta. Dia tidak ada di sini. Di mana dia? Mungkin di kamar belakang, kakak Iyo. Benar juga. Tapi kucing apa perlu diambil? Tidak usah, zombie tidak mau makan kucing. Masih tidur. Kakak Yuta bangun. Tadi bapak polisi sudah peringatkan. Katanya kita sudah harus pindah, kakak. Aduh Mio, cepatlah, nanti zombie datang bagaimana? Biarkan saja zombie datang Mio, aku masih mengantuk. Bagaimana ini? Kalau begitu Mio, kita sebaiknya pergi. Iya, Baby Selin juga mau sudah pergi ke tempat benteng yang paling kuat. Kakak, nanti kalau kamu bangun, kamu segera pergi ke benteng di belakang ya. Iya Mio, tapi sebaiknya kamu panggil aku 10 menit lagi. Aku tutup mata sebentar saja. Kami sudah mau berangkat. Aduh Mio, 10 menit saja. Baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman. Mio, sebaiknya kita pergi dulu ke benteng. Tapi 10 menit lagi, bagaimana mungkin kamu harus kembali memanggil si Yuta untuk dia bangun? Kalau tidak dibegitukan, nanti dia malah marah. Sebaiknya kita segera bergegas. Baby Celine setuju. Kita harus pergi dulu, mengamankan diri kita. Kalau teman-teman yang lain semuanya, mereka sudah masuk ke dalam rumah. Rumah mereka ada bawah tanahnya, sedangkan rumah kami hanya ada atap loteng. Wah, lihat, di situ dia bentengnya. Inikah yang dibilang sama Bapak Takagi? Iya, Bapak Polisi Takagi bilang benteng ini yang paling kuat. Tapi bagaimana cara masuknya? Aku ingin segera masuk. Wah, siapa sampai duluan, dia akan mendapatkan tempat yang paling layak. Ayo, kita langsung pergi. Baiklah Bapak Polisi Takagi. Bapak Polisi Takagi sudah datang. Kalian sudah datang ya. Benar-benar anak-anak yang patuh. Ini, aku bukakan pintunya. Kalian segera masuk. Tapi kenapa pintunya rendah banget? Kita hanya ada sedikit besi. Tentu saja dibuat rendah. Kita harus merunduk ya untuk masuk. Tapi kalau bocil tidak usah. Tunggu apa lagi? Segera masuk. Ayo Baby Selin, Lolo Lilil. Tapi Mio, kita belum beritahu si Yuta.
Kan katanya suruh dibangunkan 10 menit lagi. Aku sebaiknya masuk ke dalam dulu. Kalau kita lambat mengecop kamarnya, nanti kita tidak dapat kamar yang bagus. Ayo kita lihat-lihat dulu. Benar-benar. Ayo kita cop duluan. Wah, kamarnya warna-warni. Di belakang ini lihat. Kalau kita di sini 2 bulan pun tidak masalah. Benar. Semuanya ada kolam, ada air. Di sini ada lagi pintu. Tapi, Mio, apakah tidak ambil saja ruangan depan? Ruangan depan itu sebaiknya untuk Bapak polisi. Lihat di sini juga ada. Kita bisa cuci baju di sini. Tidak usah ke laundry. Jadi misalnya kalau ada zombie pun kita masih aman. Wah, lantai 2. Di sini ada kamar. Apa ini? Oh, ini tidak bisa dibuka. Ini pintunya. Bagus banget. Pemandangannya bisa lihat ke depan yang balkon dan yang di belakang. Aku ingin kamar ini. Tapi si baby Celine bagaimana ya? Kakak Iyo. Mio sudah pergi ke atas. Aku akan pergi ke tempat yang lain. Kakak Iyo kenapa tidak tungguin baby Celine? Kalau kakak Iyo ambil kamar, baby Celine juga mau ambil kamar yang bagus. Coba di sini. Ada balkon. Mio. Kakak Iyo ada di sana. Baby Celine, ternyata kita tetanggaan. Iya. Baby Celine mau kamar yang ini saja. Yang ini lebih bagus. Ada kamar. Yang ini sepertinya kamar untuk anak cowok. Tidak ada warna-warni. Baby Celine tidak suka. Ada kamar mandi. Bukan yang ini. Yang ini ya. Wah, kamar yang ini cantik. Baby Celine ambil yang ini saja. Kakak Yuta mungkin nanti ambil yang sebelah. Kalau begitu Baby Celine yang ini. Tidak sama dengan kakak Iyo, tidak apa-apa. Di sini ada balkon. Oh, balkon yang ini menghadap ke depan. Berarti punya si kakak Iyo ada di belakang. Baby Celine ambil yang ini saja deh. Kamar yang ini bagus. Kenapa sunyi sekali? Aku mendengar ada suara zombie. Mio. Mio tidak ada di sini. Kenapa ada suara zombie ya? Sebaiknya aku tidak boleh keluar lewat pintu depan. Aku akan mengintip. Apa? Kenapa bisa ada zombie sebanyak itu di depan rumah? Mio ini bagaimana? Kenapa dia sama sekali tidak membangunkan aku? Aduh, aku bagaimana mau keluar ini? Sebaiknya harus cepat sebelum aku terjebak di dalam rumah ini dan zombie bakalan masuk. Bagaimana ya? Zombie tepat banget di depan rumahku. Aku tidak bisa kemana-mana. Sebaiknya aku ikuti saja deh tembok ini. Aku harus lewat belakang. Kemudian aku akan lompat pagar yang di belakang saja. Awas ya si Mio. Kalau nanti aku ketemu dia di dekat rumah peristirahatan yang paling keren itu dan paling kuat, aku akan memarahinya. Dia bukannya bangunin aku, malah kabur sendiri. Aduh, sampai lupa. Kakak Yuta belum dibangunkan. Tapi kelihatannya keadaan kota masih sangat aman. Berarti sama sekali tidak ada zombie. Aku akan pergi ke tempatnya Baby Celine. Kamar Baby Celine sangat bagus. Benar Mio, tapi bagaimana kita belum membangunkan Yuta? Kalau Yuta mungkin dia belum bangun. Lagian kota kita masih aman, belum ada zombinya. Aku tadi sudah lihat. Benar-benar. Ayo kita pergi saja. Pergi lihat Baby Celine. Bagaimana dengan Baby Celine? Iya. Kalian tidur di mana lolol? Kami sembarang tidur saja, nanti dengan si Yuta. Benar. Wah, Bapak polisi sudah masuk. Mio, tapi Yuta kan belum datang Mio. Aku lihat semuanya aman. Di kota belum ada zombie. Mungkin dia masih tidur, Kakak Takagi. Oh, kalau begitu kalian di sini saja ya. Aku akan coba lihat dulu di depan. Harus benar-benar aku cek. Aku polisi. Aku akan mengamankan warga.
Ah, benar, pagarnya sudah dikunci. Aku takut sekali waktu Mio masuk, dia tidak menguncinya. Harus aku periksa. Pagar di sini sudah sangat rendah. Tapi rendah untuk kami bukan berarti rendah untuk para bocil. Bagaimana Bapak Takagi? Ayo kita periksa dulu ke bagian belakang. Kita mau memastikan supaya keadaan sekeliling ini aman. Jangan sampai zombie itu bisa masuk, mengerti? Baiklah Bapak Takagi. Ayo kita ke bagian belakang rumah. Bagaimana? Yuta belum datang, tapi pagar sudah terkunci dengan kuat. Kalau begitu syukurlah. Kita lihat saja bagian belakang ini. Kelihatannya zombie belum datang kan Pak? Tunggu dulu, kenapa ada suara seperti zombie ya? Bagaimana Pak? Ada suara zombie, tunggu sebentar. Aku akan coba naik dulu ke atas. Bantuin aku Ken. Iya Pak, aku pegang kursinya. Kamu jangan berisik, aku akan coba lihat sebentar. Baik Pak. Kenapa ada suara zombie ya? Ya ampun, ternyata benar ada zombie. Gawat. Zombie sudah datang ke kota. Bapak bagaimana? Aduh, aku tidak boleh ketahuan ini. Aduh, sedikit lagi. Kenapa Pak? Zombie. Aku harus beritahu dengan Ibu Iyo. Hei, kalian jangan berisik. Zombie sudah masuk. Apa? Zombie sudah masuk? Iya, tapi sepertinya mengarah ke rumah kita. Jadi kakak Yuta bagaimana? Kalau dia mengarah kemari, aku rasa semuanya aman. Kalau zombie kemari berarti aman. Iya Mio. Aduh, aku melihat zombie malah pergi ke rumah baru. Sebaiknya aku harus bergegas sebelum aku tidak sempat masuk ke dalam rumah. Bagaimana ini? Kenapa temboknya tinggi sekali? Aku tidak bisa memanjat. Oh iya, coba aku lewat saja pagar di depan. Mio, aduh tolongin aku, bukakan pagar. Aku sudah sampai. Dasar Mio, bukannya dia membangunkanku. Aku mau masuk. Kenapa tidak ada yang membukakan pintu? Zombie ada di sana. Aduh, pagarnya terlalu tinggi. Bagaimana ini? Aku tidak bisa masuk. Zombinya sudah di depan. Sebaiknya aku kemana ya? Mio. Itu suara kakak Yuta. Bagaimana Mio? Kakak Yuta? Mungkin kamu salah dengar Mio. Benar juga. Mungkin salah dengar. Kakak Yuta sebaiknya jangan kemari dulu, soalnya kan ada zombie. Ayo kita lihat di pintu depan. Jangan Mio, nanti ketahuan. Aku penasaran, zombinya ada di mana? Wah, tidak bisa dilihat. Baby Celine lihat ada zombie. Ada zombie. Gawat ini. Bagaimana? Harus beritahu kakak Iyo. Kakak Iyo kenapa tidak ada di belakang? Mio. Suara apa itu? Baby Celine tidak bisa melihat siapa-siapa, tapi kedengarannya seperti suara kakak Yuta. Mio, bukakan pintu. Suara siapa sih? Bagaimana ini? Aku tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mio, bukakan pintu. Aku melihat ada bayangan seseorang di sana. Itu si Baby Celine ya. Baby Celine, tolongin aku mau masuk. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak bisa masuk ke dalam rumah. Payah banget. Aduh, bagaimana ya? Aku harus mencari kotak di kantor polisi. Mungkin kalau ada kotak, aku bisa panjat pagarnya. Iya benar. Kotak. Harus cepat ini. Aduh, ada zombie. Zombinya kelihatannya mengetahui keberadaanku. Aku dikejar zombie. Tolong. Bagaimana sih mereka ini? Bukannya membantuku. Wah, ada pagar tinggi banget. Aku harus cepat. Aduh. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mecha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Kakak ada zombie loh. Aku akan masuk ke dalam rumahku. Sebaiknya kamu pergi sembunyi di tempat lain ya. Jangan menggangguku. Wah, semua orang tidak mau menampungku dan mengusirku.
Ini semua gara-gara Mio. Dia tidak membangunkanku, tidak membukakan pintu untuk aku masuk. Dan si baby Celine pura-pura tidak mendengarku. Awas dia baby Celine dan si Mio. Aku akan pergi saja deh ke tempat yang jauh. Sebaiknya aku masuk ke dalam hutan. Mungkin kalau masuk ke dalam hutan, zombie tidak akan menemukanku. Sebaiknya pergi saja deh dari kota. Kota penuh dengan zombie. Tidak aman, tidak aman.